Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas lagi, saham-saham kowal. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan BSSR, kesepuluh ABMM, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup terkoreksi 0,94% ke harga 3.150. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia dari broker samarinya, dilihat dari broker samarinya, Indi ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga kowal ditutup menguat tipis 0,76% di hari Jumat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Indi arahnya turun ya. Menurut saya sih beresiko kalau beli di 3.150. Memang dia ada EMA 20-nya, tapi kemungkinan jebol walaupun koreksi belum kecil ya. Cuman ini memberikan sinyal kurang bagus nih. 3 candle ini. Ini hati-hati nih. Kuncinya 3.000, jangan turun dari itu ya. Untuk Indi kalau dilihat mungkin ya, Indi kalau bertahan bisa jadi masih konsolidasi, range-nya bisa sampai 3.000 atau area ini. 3.000 sampai 3.400 atau 3.200 saja dia konsol di bawah sini, dan maksimal ya kalau saya lihat untuk Indi penurunannya ya paling ke 2.800 nih aja. Ini kan dia masih uptrend untuk nah ini ya, kemungkinan koreksinya ya bisa di area 2.800 ini kalau dia masih mau mempertahankan trendline uptrend semenjak Juli 2022. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kondisi seperti ini arahnya akan potensi turun dulu. Ya lebih ke wait and see aja dulu ya. Jangan dipaksa untuk saham-saham kowal. Tapi kalau untuk 3 bulan ke depan ya masih bisa naik. Mungkin dia masih bisa mencoba kembali menembus 3.400. Tapi 1-2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan bisa jadi turun dan konsolidasi dulu sebelum naik lebih tinggi. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang ditutup terkoreksi 1,74% ke harga 3.950. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia ada broker samarinya, Adro didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Adro kelihatan ya, juga ada distribusi dari broker asing dan sudah jebol EMA 20-nya, peluang besar ke 3.800. Itu minimalnya. Dan bahkan Adro bisa sampai ke supportnya 3.600. Jadi lebih baik Adro wait and see aja dulu. Dia sempat mencoba all time high di tanggal berapa nih, 6 Oktober, terus habis itu koreksi ya. Ini arahnya turun ya, sinyal kurang bagus nih. Udah 3 kali dia mencoba all time high dan gagal. Supportnya ini 3.800 potensi jebol ya menurut saya. Tapi kalau ada perlawanan ya bisa dimanfaatin ya. Namanya support mungkin mantul bisa. Nah, cara melihat untuk mantul itu ya dengan cara scalping ya. Lihat time frame chart lebih kecil dan juga bagaimana menganalisa untuk bid overnya. Apakah benar ada buyer kuat menjaga harga di area 3.800 ya. Kalau ada bisa ikutan masuk kan. Tapi mantul rebound, cuan bungkus seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Kondisi seperti ini potensi sih turun karena udah 3 kali all time high dan gagal lanjut ya. Jadi jelek lah. Dia juga open gap down ya minggu ini ya, arahnya turun dulu. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga, ada ADMR yang ditutup di harga 1.710 terkoreksi 1,72%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia ada broker samarinya, ADMR sedikit ada akumulasi walaupun hampir sama aja dengan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR juga kemungkinan jebol, tetap arahnya 1.500. Tunggu aja di 1.500 ya. Jangan di 1.550. Tunggu di 1.500 angka genap yang harus dijaga. Iya, jadi ADMR turun dulu. Karena juga dia udah membentuk lower high, lower low. Jadi turun. Ya udah 3 candle, 4 candle dia membuat itu ya udah. Berarti tekanan seller juga kuat, kelihatan dari candlenya. Coba naik ditekan ya, ada seller coba naik tiap hari. ADMR itu coba naik tapi lihat seller kuat dari atas. Mungkin markup sedikit guyur, markup sedikit ada yang guyur ya, atau ya bandarnya mancing retail ya, perkiranya oh ini hijau ADMR bisa naik lebih tinggi, ikutan masuk kan, tapi habis itu bandarnya jualan lagi di atas kan ya, seperti itu. Markup sedikit tapi bisa jualan lebih, ada untungnya tetap ya. Seperti itu namanya distribusi ya, gimana caranya harus untung
Ya, jadi markup distribusi. Seperti itu ya, kelihatan nih sellernya kuat. Beda kalau dari bawah ya, dari bawah, tapi dia terus membentuk higher low, higher high. Ya itu berarti dia naik. Kalau dia terus membentuk lower high, lower low, ya udah arahnya turun dulu. Seperti itu aja ya. Untuk ADMR arahnya potensi besar 1.500. Tunggu aja di 1.500. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 4.230 terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat transaksi asing, PTBA seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat broker summary-nya, PTBA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PTBA memang dia membentuk higher high, higher low. Cuman ya kita lihat aja ya. Kalau PTBA nih bisa nggak dia beda dengan yang lain ya. Supportnya kalau support minor sih 4.140, 4.100 nih. Tapi ada support kuat angka genap itu 4.000. Tapi karena dia terus membentuk higher high, higher low, apakah mampu rebound ya? Kalau kondisi seperti ini ya, Senin harus hijau. Kalau bisa tutup minimal di 4.350 itu bagus ya untuk PTBA. Kalau enggak ya udah ke bawah dulu. Uji support 4.100 kalau jebol ya melanjutkan penurunan dan ada indikasi pola dead cat bonds seperti ini ya. Ini kan naik, turun, coba naik lagi, turun dan jebol. Kalau ditarik dengan target Russian wedge-nya ini mungkin nggak ya dia nutup gap-nya nih. Ya kalau target Russian wedge-nya ini nutup target 3.700. Coba kalau dilihat ya candle weekly-nya biar lebih jelas kemana sih potensi arah kalau jebol. Ya bisa ya. Ini kemungkinan loh ya gambarannya seperti ini. Yaitu konsolidasi yang cukup lebar, range-nya seperti ini. Nah, jadi bisa ke support dulu 3.800. Ya kalaupun yang nyangkut atau yang mau hot simpan jangka menengah bisa strategi seperti ini. Average down-nya 2 kali aja di 4.000 sekali, habis itu di 3.700. Udah 2 kali average down, habis itu diamin aja. PTBA juga saham berfundamental bagus di sektor komoditas, khususnya saham-saham coal ya nggak masalah. Average down aja. Ya yang penting sabar aja. Kan PTBA juga dividennya cukup besar nih. 10% apa ya? Ini kemarin dengan harga 4.000 nih 15%-an ya. Dividennya ya segitu, lumayan kan? Ya udah tunggu aja. Average down di 4.000 dan 3.700. Seperti itu. Tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli untuk hold dan jual itu di tangan masing-masing ya. Coba dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 42.125 terkoreksi 0,88%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya, ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG konsolidasi ya dia sempat nyembak 44.000 namun gagal lagi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga kurang bagus. Volume juga B aja, biasa aja. Jadi turun dulu uji 40.000. Jadi seperti itu ya untuk ITMG, lebih ke wait and see aja dulu. Untuk saham-saham batu bara tunggu di area support ya. Kalau ITMG nih tunggu aja di 40.000, lihat ada nggak peluang untuk mantul. Kalau ada ya buy on support, naik dikit bisa jual dulu ya, karena market juga kurang bagus. Dengan melihat ISG juga, kalau ISG sudah bergerak konsolidasi di range ya mentok 6750 nutup gap atau di 6.800 6.780 itu bisa jadi support dan bergerak sampai 7.000. Nah itu bisa dimanfaatin untuk swing jangka pendek ya, beli support jual dekat resisten ya, bisa di hold lebih dari 1 hari. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup malah cukup signifikan, naik sendiri ya, 4,81% ke harga 33.750. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dia di broker summary-nya, UNTR ada akumulasi. Ini mungkin dari sentimen buyback nih ya. Ini kan ada news nih. UNTR perpanjang periode pembelian kembali saham buyback hingga 11 Januari 2023 dengan dana yang disiapkan 5 triliun. Nah, jadi itu yang corporate action mau buyback sahamnya. Makanya saham UNTR malah ditarik naik. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya dia dari bottom ya 32.000 dan naik lagi ya. Ya seperti itu. Kalau nekat tuh nekat aja, yang penting stop loss kalau dijebol. Dan kalau seperti ini bungkus saja dulu kan dapat 4%. Kalaupun beli dari bawah ya lebih kan 5%. Bungkus saja dulu. Mungkin nggak dia bisa naik lebih tinggi. Kalau dilihat koreksi volume kecil ya. Ya kalaupun lanjut rebound mungkin 34.800 sampai 35.000 itu kepentok. Sepertinya seperti itu. Untuk UNTR karena ada sentimen dari buyback emiten senilai 5
triliun ya. Jadi seperti itu untuk UNTR. Kalau dilihat secara teknikal untuk candle weekly-nya cukup bagus, volume juga meningkat. Tapi ya itu sama, perlu hati-hati. Biarpun ada sentimen seperti ini, bisa aja besok malah Senin itu merah ya. Karena biasanya tuh sehari aja terus naik turun lagi. Kelihatannya juga koreksi volume kecil dan ditarik naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 1,99% ke harga 410. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia di broker sebenarnya Doit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit bertahan, mungkin nggak ini mampu. Ya kuncinya untuk Doit itu jangan turun lagi dari 400. Dan konfirmasi pola dead cat bonds untuk Doit. Kalau misalnya seminggu ke depan dia jebol 400 dan jebol 380 pola dead cat bond dan mengarah ke 340 lagi. Bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi ini kan harusnya jadi swing low-nya nih. Dia nurut dengan trend line uptrend-nya. Jadi kalau mau bagus ya minggu depan harus tembus 420 dan jangan turun lagi dari titik warningnya atau hati-hati itu 400. Jebol itu hati-hati. Jebol 380 ya udah buy ya untuk Doit, turun dulu ke menguji support kuat di 340. Seperti itu. Kalau dilihat dari weekly-nya juga volumenya nggak besar ya. Menurut saya sih hati-hati nih. Kalau gagal bertahan di 400 Senin Selasa ya udah gagal dia breakout nih. Potensi besar gagal. Senin Selasa harus bertahan, kalau bisa tutup di atas 420. Kalau Senin Selasa dia merah jebol 400 ya udah gagal ya. Potensi uji 380 itu sangat kuat dan bisa jebol sampai 340. Seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya. Kembali ke masing-masing. Kalaupun analisanya beda, oh ini kayaknya kuat naik ya udah. Bisa beli, sesuaikan, yang penting punya trading plan. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup terkoreksi 0,28% ke harga 1.725. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker sebenarnya Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Harum kondisi seperti ini menurut saya sih masih rawan ya. Memang dia nih di area support. Di support 1.700 tuh ya. Bisa area support lah ini. 1.680, 1.700 tuh. 20 poin ya dari. Nah ini kan kelihatan. Konsolidasi ya ini bertahan. Kalau jebol itu ya udah. Siap-siap tuh. Target arah seperti ini polanya. Pola ascending triangle. Targetnya bisa ke 1.400. Ya ke support kuatnya semenjak Juli 2022 area ini. Nah ini jadi support. Jadi menurut saya hati-hati nih. Pokoknya kalau pun ada yang nekat beli ya. Karena melihat ini kan bertahan 4 hari. Ada yang beli di 1730, 1725 atau di 1700. Tutup di bawah 1680. Pertimbangkan stop loss. Mungkin nggak dia mantul dari 1600. Kemungkinan kondisi seperti ini kecil ya harapannya. Tapi ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau Bapak Ibu mau berharap ada mantul ya silahkan juga. Ya, tapi kondisi ISG juga kurang bagus ya. Kalau mau bagus Harum nih ya Senin Selasa harus hijau dan minimal tutup di 1760 nih, di atas trendline downtrendnya ini. Dan kalau mau bagus ya di atas 1800, tutup di atas itu cukup oke. Kalau dia bisa Senin ya tutup di atas 1800 itu cukup bagus, kemungkinan bisa konsolidasi. Range-nya 1700 sampai 1840 area ini untuk Harum. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Kondisinya juga akan menarik kalau memang bertahan ya. Jangan sampai jebol lah 1700 sampai 1680. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup terkoreksi 0,65% ke harga 4.560. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya BSSR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BSSR agak rawan menurut saya karena minggu ini dia sudah membentuk lower high. Sebelumnya di 4.800 terus nurun lagi di 4.600 dan juga minggu ini dia membentuk 3 lower low. Jadi hati-hati, jebol 4.400 sangat berpeluang pola dead cat bonds turun, naik, turun, jebol 4.000 sampai 3.800 di sini arahnya. Jadi kalau dia jebol 4.400 diingin hindari dulu, atau kalaupun yang nggak rela cut loss kan mungkin ada average down di 3.800 di 4.000 ini. Jadi biarin aja dulu dia naik turun area ini ya. Pokoknya kalau dia sudah jebol 4.400 ini, selama dia nggak balik
kembali ke atas 4.400, peluang besar tetap tuh 4.000 sampai 3.800 untuk BSSR. Jadi seperti itu ya, nggak perlu dia press down di area tengah-tengah ini, biarin aja. Jadi seperti itu aja untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada EBMM yang ditutup di harga 4.050, terkoreksi 0,24%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker samarnya, ABMM ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, ABMM biasanya ya kalau ekor-ekor panjang dari atas tuh berarti seller kuat ya. Nih karakternya. Bapak Ibu bisa lihat nih karakternya. Di September ya, di area atas ini lihat, dia membentuk ekor panjang dari atas kan turun. Memang ada dari bawah naik, tapi lihat akhirnya jebol. Ini juga lihat. Dia membuat ekor dari atas, seller berarti kuat ya. Kalau upper shadow itu berarti seller kuat. Coba naik tapi diguyur. Coba naik diguyur. Nah ini dia coba naik guyur. Coba naik guyur. Jebol nih kayaknya besok 4.000 ya. Minim 3.800 turunannya dan maksimal 3.400. Mungkin dia bisa membuat swing low-nya di area ini. Dan bisa jadi ini koreksi ABC. Gambarannya ya belum pasti. Ini kan ABC. Nah, kalau ini koreksi ABC atau ini bisa jadi web 1, web 2, web 3, web 4, ya ini web 5. Bisa seperti itu ya gambarannya. Kalau koreksi ABC ya harusnya 3.400 nih jadi sandarannya. Lumayan juga ya kalau dia turun ke 3.400 itu dari harga sekarang 15% apa ya? 17%. Ya semoga aja itu bertahan dan target arah kembali naik minimal dia ke harga web 3 ini 5.000 dari 3.400. Kalau area ini dia naik ke 5.000 tuh cukup lumayan kan 40%. Kita tunggu aja gimana untuk pergerakan ABMM. Jebol nggak ya, dan maksimalnya ya perkiraan saya 3.400 itu untuk koreksi ABC. Kalau benar nih koreksi ABC. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada KKGI yang ditutup terkoreksi 1,6% ke harga 615. Kalau dia transaksi asing net sell, kalau dia broker samarnya KKGI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk KKGI kondisi seperti ini hati-hati karena dia minggu ini sudah membentuk lower low dan lower high. Memang satu lower low dan satu lower high. Hati-hati jebol 600 ya udah berarti gagal. Sempat dimanfaatin kan waktu itu saya bilang 600 sampai 640 tuh area bisa konsolidasi. Udah berapa kali dia konsolidasi? Sekali September naik, kalau jualan beli lagi di September akhir naik jualan, dan kalaupun ada yang beli belum profit taking, kasih aja toleransi jebol 600, tutup di bawah 600, cut aja ya. Seperti itu. Kalau mau bertahan ya KKGI harus bertahan di 600. Cuman kan memang sektor call ini lagi kurang bagus. Kelihatannya lagi didistribusi ya. Kalau KKGI kan sudah naik juga dari Januari itu, udah dari 255 dia udah naik 2 kali beggar bahkan 3 kali beggar ya. Jadi wajar aja kalau dia koreksi dulu ya. Kalau dia koreksi mungkin nggak ke ini menurut saya lah 500 maksimalnya. EMA 200-nya nih ya sekitar 525 inilah. Ya, area ini maksimalnya kalau dia koreksi. Jadi cut aja dulu. Walaupun memang laporan keuangannya kalau saya lihat bagus KKGI ya. Cuman kalau market nggak mendukung, dia koreksi dulu. Bisa jadi koreksi dulu, nanti baru naik lagi. Ya itu. Makanya itu gunanya untuk punya stop loss, punya trading plan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan. Wow!